Mengusung tema dunia shinobi, kita kerap disajikan dengan berbagai jurus yang dahsyat di anime Naruto. Sejumlah jurus tersebut pun digunakan oleh para karakternya untuk berbagai kepentingan. Entah membunuh musuhnya dalam sekali serangan atau menyembuhkan sekutu dengan sebuah jurus medis. Meski begitu, sejumlah jurus dahsyat yang ada di anime Naruto tersebut terkadang memiliki efek tersendiri bagi penggunanya. Efek yang dimaksud pun umumnya cenderung bersifat negatif, karena beberapa jurus tersebut mampu membuat penggunanya tewas meski punya fungsi yang dahsyat. Makanya, beberapa jurus ini hanya digunakan di momen-momen tertentu saja oleh para karakternya. Penasaran apa saja jurus anime Naruto yang mampu membuat penggunanya tewas? Yuk, simak pembahasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jika teman-teman suka dan tertarik dengan video di channel ini, silahkan teman-teman beri like dan subscribe terlebih dahulu serta nyalakan notifikasinya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. 1. Kiso Tensei. Pada arc pertama dari Naruto Shippuden, Gaara yang menjabat sebagai Kazekage telah diculik oleh Deidara dan Sasori yang merupakan anggota dari Akatsuki. Hal ini dilakukan untuk mengeluarkan Sukaku yang berada di dalam tubuh Gaara. Setelah proses ekstraksi tersebut selesai, Gaara pun tewas diakibatkan oleh biju yang terpisah dengan Jinchurikinya. Meski begitu, pada akhirnya Gaara berhasil dihidupkan kembali berkat teknik Kiso Tensei milik Nenek Chiyo selaku ninja medis andal di Sunagakure. Teknik Kiso Tensei digunakan dengan cara mentransfer cakra dari penggunanya ke orang yang cedera parah atau bahkan telah tewas. Namun, karena Gaara saat itu sudah berstatus tewas, penggunaan teknik ini bisa dibilang lebih mentransfer nyawa Nenek Chiyo kepada sang Kazekage. Hasilnya, Nenek Chiyo pun tewas seketika setelah menggunakan jurus tersebut karena sudah enggak ada cakra yang tersisa lagi dalam dirinya. Sedikit info, teknik ini awalnya diciptakan oleh Nenek Chiyo untuk menghidupkan kembali kedua orang tua dari Sasori. Namun, cucunya tersebut terlanjur menghilang dan menjadi anggota dari Akatsuki sebelum orang tuanya dihidupkan lagi. 2. Gojo Kibaku Fuda. Gojo Kibaku Fuda merupakan sebuah jurus yang digunakan untuk menyerang musuh dengan sebuah ledakan kertas yang beruntun. Teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan tubuh dari penggunanya, sebagai media dari kertas peledak yang diproduksi secara beruntun dan meledak dalam jarak dekat. Jurus tersebut diciptakan oleh Tobirama Senju alias Hokage kedua, setelah dirinya dihidupkan kembali pada momen Perang Dunia Ninja keempat. Hal ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri baginya. Sebab, dengan daya ledak dahsyat dan berjarak pendek dari teknik tersebut, tentunya tubuh penggunanya akan hancur. Namun, mengingat dirinya adalah Edo Tensei, tubuh Tobirama kerap pulih kembali setelah kena ledakan. Well, sebenarnya jurus ini juga bisa digunakan oleh manusia yang masih hidup. Namun, tentunya hal ini akan membuat sang pengguna tewas akibat ledakan beruntun, yang berjarak dekat tersebut sehingga benar-benar hanya bisa digunakan seandainya ingin mengorbankan nyawa saja. 3. Shiki Fujin. Diciptakan oleh klan Uzumaki, Shiki Fujin merupakan salah satu jurus segel paling berbahaya yang ada di semesta anime Naruto. Saat memakai jurus ini, di belakang sang pengguna akan muncul sosok dewa kematian yang siap mencabut nyawa dari targetnya, dan mengurungnya rohnya di perut sang dewa kematian. Meski menjadi kematian instan bagi musuhnya, pengguna dari jurus ini juga akan kehilangan nyawa setelahnya. Praktik dari teknik segel ini bisa dilihat saat Hiruzen Sarutobi alias Hokage ketiga menggunakannya terhadap Orochimaru. Ironisnya, Orochimaru hanya mengalami kelumpuhan di bagian tangannya saja, sedangkan sang Hokage ketiga langsung tewas setelah menggunakan teknik tersebut. Selain itu, teknik ini juga pernah digunakan oleh Minato Namikaze yang merupakan Hokage keempat sekaligus bokapnya Naruto. Hal ini dilakukan untuk menyegel sebagian cakra dari Kyuubi pada dirinya agar enggak terlalu berbahaya saat sang monster berekor 9 tersebut dimasukkan ke Naruto. Setelah menggunakan teknik ini, Minato pun melemah dan akhirnya tewas. 4. Kyukyoku Geijutsu atau C0. Jurus terlarang di Naruto berikutnya adalah Kyukyoku Geijutsu atau C0. Teknik yang satu ini merupakan bentuk tertinggi dari tanah peledak milik Deidara. Jadi jurus ini digunakan Deidara sebagai upaya terakhir melawan Sasuke. Dengan menggunakan mulut pada bagian dadanya untuk memakan tanah liat peledak, yang perlahan membuat tubuhnya menghilang.
lalu menyusut kepada bola hitam yang dipenuhi oleh cakra dan bola cakra itu akan meledak dengan jangkauan sejauh 10 km. Teknik C0 muncul saat pertarungan antara Deidara melawan Uchiha Sasuke. Deidara yang kewalahan karena telah kalah dengan elemen petir dari Sasuke yang merupakan kelemahannya akhirnya mengakhiri nyawanya dengan jutsu C0. Namun Sasuke berhasil selamat karena masuk di dalam mulut manda ular milik Orochimaru. 5. Hachimon Tonkou no Jin. Hachimon Tonkou no Jin atau formasi gerbang ke-8 merupakan teknik terakhir sekaligus paling mematikan dari jurus Hachimon. Pada teknik ini, penggunanya membuka gerbang cakra ke-8 yang ada dalam tubuhnya dengan cara mematahkan bagian atas jantungnya. Hasilnya, akan ada uap darah berwarna merah yang membuat tubuh penggunanya dimasak dari dalam dan luar sampai bisa berubah menjadi abu. Makanya, meskipun memiliki daya serang yang sangat dahsyat terhadap musuhnya, teknik Hachimon Tonkou no Jin juga bakal membuat penggunanya tewas secara instan. Hal ini seperti yang dialami oleh bokapnya Might Guy, yaitu Might Dui, yang langsung tewas usai menggunakan teknik tersebut. Meski begitu, Dui berhasil membunuh 4 anggota dari 7 ninja pedang desa kabut saat menggunakan jurus tersebut. Lalu, teknik ini juga pernah digunakan oleh Might Guy saat bertarung dengan Madara Uchiha di Perang Dunia Ninja keempat. Guy menjadi salah satu ninja pertama yang membuat Madara mengalami cedera parah meski turut membuat tubuhnya menjadi hangus. Untungnya, Guy mendapatkan pertolongan dari Naruto sehingga enggak tewas. Namun, Guy tetap mengalami kelumpuhan usai menggunakan teknik tersebut. 6. Rinne Tensei. Jutsu ini hanya dimiliki oleh shinobi pengguna Rinnegan, yang memiliki kekuatan Rikudo Sennin. Rinne Tensei pertama kali diperlihatkan saat Nagato memanggil Raja Neraka, dan menghidupkan kembali warga Konoha yang tewas dibunuhnya. Jutsu terlarang ini bisa menghabiskan cakra penggunanya, dan memerlukan nyawa sebagai ganti dari kehidupan yang baru. Selain Nagato, Obito juga pernah menggunakan teknik ini saat menghidupkan Madara, namun ia berhasil selamat karena saat itu Zetsu hitam menempel pada tubuhnya. 7. Tengai Shinsei. Tengai Shinsei adalah salah satu jutsu dahsyat yang dimiliki oleh Madara Uchiha. Hal ini dia gunakan ketika Madara dibangkitkan dengan teknik Edo Tensei oleh Kabuto. Teknik ini digunakan oleh Madara Uchiha untuk menghancurkan kekuatan aliansi shinobi. Dengan menggunakan teknik segel tangan miliknya dan milik Susanoo, dia kemudian menarik meteor yang ada di atmosfer bumi. Besarnya meteor ini sendiri bahkan sampai menutupi seluruh aliansi shinobi, dan bahkan meteor yang jatuh tersebut bukan hanya satu melainkan 2. Mengapa jutsu ini sangat berbahaya? Karena efek yang dihasilkan dari jatuhnya meteor tersebut bisa mengenai sang pengguna jutsu. Madara sendiri seharusnya sudah mati pada saat itu akibat terkena efek meteornya, namun karena dia adalah Edo Tensei maka dia bisa kembali bangkit. 8. Mode Baryon. Poin bonus yaitu Baryon Mode. Sebenarnya si jurus ini muncul pertama kali dalam serial Boruto dan penggunanya Naruto. Tentunya teknik ini mempunyai daya serangan yang kuat. Bahkan Ishiki Otsutsuki aja kewalahan menghadapi Naruto saat memasuki mode ini. Namun seperti jurus terlarang lainnya, jutsu ini mempunyai efek samping kematian bagi penggunanya. Awalnya Kurama menjelaskan kalau Naruto akan mati bila memakai mode ini, tapi setelah pertarungan selesai rupanya yang mati Kurama, karena cakra mereka dikuras. Demikianlah beberapa jurus terlarang di Naruto yang bisa membuat penggunanya mati. Nah setelah video ini, kira-kira nih teknik mana yang menurut kalian paling berbahaya? Terus jangan lupa untuk selalu mengunjungi Lord Itachi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa. Salam Shinobi.